Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Oh, proses hukum yang sama DJ Panda ya? Hati-hati Mbak Er. Kesal dituding para haters hanya koar-koar cari simpati hingga mengayal popularitas dengan menunjukkan sebagai perempuan terzolimi, aktris Erika Carlina akhirnya mengaku telah resmi melaporkan mantan kekasihnya DJ Panda ke pihak berwajib. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Kebenaran jika Erika sudah melaporkan pemilik nama Giovanni Surya Saputra itu juga diamini kekasih barunya DJ Bravi. Namun terkait bukti ancaman seperti apa yang dialami Erika sepenuhnya belum dibocorkan ke publik. Bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Yang di Satu orang aja Kak apa? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Udah dari awal, dari hari pertama dia speak up, dia udah melapor ke polisi. Untuk masalah pengancaman, apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang tahu sih kalau pasalnya apa aja Bang, karena memang gue pribadi juga nggak mau ikut campur karena bukan urusan gue, itu urusan Mbak Er sama Panda lah. Namun, alih-alih mendapat simpati penuh dari warganet, usai mengaku telah melaporkan mantan kekasihnya ke polisi, sebagian netizen malah heran dengan sikap Erika yang sesumbar membongkar aibnya sendiri secara terbuka hingga mengaku hamil di luar hubungan pernikahan. Mungkin dia berpikir aku sampai kapanpun gak akan speak up. Yang paling pedas tentu saja komentar emak-emak. Mereka rata-rata menumpahkan kekesalannya pada Erika karena saat masih pacaran dinilai kegatelan hingga menyambangi DJ Panda ke Batam. Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga, pulang bareng. Bahkan barisan netizen yang punya julukan ras terkuat di muka bumi ini heran dengan sikap Erika yang nangis-nangis di podcast, tapi giliran kekasihnya mau tanggung jawab, ratu pesta ini malah menolak. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Dan sebenarnya dia mau menikah sama perempuan ini. Bukan hanya itu saja, pengakuan syarat mengumbar aib itu akhirnya membuat netizen kembali mengulik sikap bangga Erika yang juga dijuluki duta pergaulan bebas. Bahkan dalam sebuah podcast lawasnya, ia belak-belakan mengaku bebas melakukan apa saja saat berpacaran. Cara nama gue santai kok, cowoknya mau ngapain aja terserah. Terserah. Apapun. Kok bisa sih? Bisa. Pengalaman nggak bisa bohong. Dan harusnya Erika lebih berpikir nih, sebelum melakukan itu, resikonya itu apa? Sungguh sangat disayangkan seorang artis yang sudah senior begitu, apa yang kita tuai sekarang adalah hasil perbuatan kita. Jalanin aja.
pergaulan ala-ala serba masa bodoh ini seringkali terlibat kubu-kubuan atau geng-gengan hingga adu gengsi. Tak peduli usia mereka sudah dewasa atau tidak, Erika larut dalam pergaulan serba bebas lewat circle-nya, baik dengan para selebgram maupun para disc jockey seperti Rachel Fenya, Fujian, serta kaum heboh lainnya. Sementara DJ Panda yang mulai terpojok seolah butuh tumpuan circle lain seperti circle DJ Natalie Holscher. Aksi saling sindir pun terjadi hingga mematik pertikaian di antara fans fanatik mereka. Soalnya laki-laki ini mau tanggung jawab cuy, cuman mungkin dia berpikir lu bukan kelas gue. Dan si cowok pun setelah udah ditolak, gue harus apa? Gue sadar diri. Karena Mbak R nggak berani hancur karena orang nggak jelas itu. Adu gengsi, saling sindir tak ada ujung ini, ironisnya diumbar ke publik hingga membuat gaduh jagat maya seantero Nusantara. Agak wajar jika netizen pun mulai tak mau berada di antara dua kubu yang berkonflik. Bahkan sebagian publik figur menyarankan agar drama konflik antara mereka ini segera diakhiri. Proses hukum ini aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Gue pribadi udah sama Panda, kayak udah cukup lah. Gue juga nggak mau terlalu jauh masalah gue sama dianya, karena menurut gue sanksi sosialnya juga udah berat banget buat dia.